Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang mini proposal yang berjudul Pengaruh Self-Evisasi dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Pada bab 1, pendahuluan yaitu latar belakang. Masalah sumber daya manusia menjadi sorotan maupun tumpuan bagi suatu organisasi untuk tetap dapat bertahan. Sumber daya manusia dapat memegang peranan utama dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun banyaknya sarana dan prasarana serta sumber daya, tanpa dukungan sumber daya manusia, kegiatan dalam organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang memiliki keyakinan akan kemampuan mereka tentu dapat mengelola dan mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika seseorang yang memiliki kemampuan serta keyakinan akan dirinya, maka orang tersebut mampu mengendalikan seluruh aspek yang dapat menghambat tujuan mereka. Selain dengan kemampuan dan keyakinan dalam diri mereka dengan apa yang dapat mereka capai di masa sekarang maupun di masa depan, SDM yang baik akan mampu mengelola hambatan-hambatan yang mereka alami di dalam pekerjaannya. Salah satu hambatan yang sering dialami oleh SDM adalah stres kerja. Stres kerja merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres terkait dengan pekerjaan terjadi ketika tuntutan pekerjaan yang tidak sesuai dengan proses regulasi mental seperti pengolahan informasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Stres kerja dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang karyawan berpotensi untuk mengalami stres dilihat dari tingkat kebutuhan yang semakin banyak dan pemenuhan kebutuhan yang semakin sulit. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah self-evisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Lalu yang kedua, apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh self-evisasi terhadap kinerja karyawan dan untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Kegunaan penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang juga meneliti mengenai self-evisasi dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu ada yang kedua, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bidang sumber daya manusia dan dalam kaitannya dengan self-evisasi, stres kerja, dan kinerja karyawan. Bab 3, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama ada self-evisasi. Pengertian self-evisasi yaitu menurut Lundberg adalah keyakinan individu untuk melakukan kegiatan yang spesifik sesuai kemampuannya. Konsep self-evisasi pertama kali dikemukakan oleh Albert Bandura pada tahun 1977 dalam jurnal Towards an Unifying Theory of Behavioral Change yang mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu untuk mengorganisasi dan mengimplementasikan tindakan untuk menampilkan kecakapan tertentu. Self-evisasi merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, dan menghasilkan sesuatu. Indikator dari self-evisasi ada 3. Yang pertama magnitude atau tingkat, lalu ada generality atau keluasan, dan strength atau kekuatan. Stres kerja. Stres kerja dapat berarti perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan yang berdampak pada emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Stres juga merupakan suatu kondisi dinamik yang di dalamnya seseorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Indikator dari stres yang pertama ada tuntutan, lalu ada kontrol, dukungan rekan kerja, dukungan manajerial, hubungan, peran, dan perubahan. Kinerja. Pengertian kinerja yaitu hasil dari interaksi antara motivasi kerja, kemampuan, dan peluang.
Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pegawai. Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Indikator dari kinerja ada dua, yaitu kinerja kontekstual dan kinerja tugas. Kinerja kontekstual itu mengacu pada kegiatan seperti kerelaan untuk melaksanakan tindakan yang tidak resmi dari pekerjaan. Sedangkan kinerja tugas yaitu mengacu pada kemampuan dan kecakapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok, mencakup kegiatan yang berkontribusi baik pada pekerjaan. Penelitian terdahulu. Berikut ini adalah gambar dari tabel penelitian terdahulu, yaitu ada Umar Burhan, Meida Normasali, Ahmed dan Ramzan. Lalu ini lanjutannya ada Jacob Enjoli. Kerangka penelitian dari penelitian yang saya kerjakan seperti ini, yaitu self-efficacy sebagai X1, lalu stres kerja sebagai X2, dan kinerja sebagai Y. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, dan hipotesis yang kedua yaitu stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Bab 3. Metodologi penelitian. Objek penelitian. Penelitian ini mengambil sampel karyawan Prudential. Prudential adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, nomor 13, Tanjung Baru, Bandar Lampung. Jenis penelitiannya, menurut OI mengungkapkan salah satu jenis riset atau penelitian yang penggunaannya disesuaikan dengan informasi yang dicari dalam riset SDM adalah penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya memberikan hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kausal yang memberikan hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi. Populasi dan sampel. Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa, atau hal yang berhubungan dengan hal yang ingin dipelajari oleh peneliti. Populasi adalah semua kemungkinan pengukuran yang perlu diperhatikan. Sedangkan sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Populasi dari penelitian ini yaitu dari karyawan Prudential yang berjumlah 100 orang. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kuesioner dan penelitian kepustakaan. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok tersebut. Dalam penelitian ini, 3 variabel yang akan diteliti adalah self-efficacy sebagai variabel bebas, stres kerja sebagai variabel bebas, dan kinerja pegawai sebagai variabel terikat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.